kesempatannya. Saya Diana Nadifa, NIM 2017-210487. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rescheduling kredit. Rescheduling ini merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah atau kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace periode, masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lulu Nida dengan NIM 2017-210-550. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan perkreditan, yaitu mengenai reschedule kredit adalah salah satu upaya restrukturisasi kredit yang dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 PCOK 03 pada tahun 2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum, didefinisikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, yaitu salah satu alasan utama BI adalah dengan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Selanjutnya, perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan dengan penambahan jangka waktu pelunasan dan ditandai dengan perjanjian baru yang tentu saja harus memenuhi kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Selanjutnya, pengurangan tunggakan bunga kredit, yaitu bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur UMKM sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, pengurangan tunggakan pokok kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rezari Putra Rego dengan NIM 2017-210506. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi. Bank hanya dapat melakukan reschedule kredit sebagai bagian dari restrukturisasi kredit terhadap seorang debitur yang memenuhi kriteria. Nah, seorang debitur itu ketika mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit, dan juga debitur masih memiliki prospek suatu usaha yang baik dan nilai mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi. Nah, kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan suatu prospek usaha seorang debitur dan juga kemampuan membayar seorang debitur sesuai dengan proyeksi dari arus kas. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh seorang konsultan keuangan yang independen dan juga memiliki suatu izin usaha yang baik serta reputasi yang baik juga. Sebagai suatu informasi tambahannya bahwa setiap bank memiliki ketentuan internal, yaitu berupa suatu standar kebijakan dan juga suatu prosedur yang dimana mengatur suatu perihal pemberian rescheduling kredit, sehingga segala analisis dan keputusan suatu persetujuan atau suatu penolakan yang dimana selain mengacu pada peraturan perundang-undangan juga mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam bank tersebut atau di dalam internalnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Umi Dahlia dengan NIM 2017-210-552. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ya, jadi selanjutnya keputusan
restrukturisasi dilakukan melalui kebutuhan dalam rapat direksi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salsabila Minsita Dewi dengan NIM 2017-210-566. Saya akan membahas tentang restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi. Patut Anda ketahui bahwa bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara yang hanya dapat diberikan untuk kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Terima kasih. Kesempatannya, nama saya Muhammad Mardiansa dengan NIM 593. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyertaan modal. Penyertaan modal adalah penamaan dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Yang termasuk penamaan dalam bentuk surat utang konversi wajib atau disebut mandatory convertible bonds atau jenis transaksi tertentu berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan tersebut. Penyertaan modal dalam pelaksanaan restrukturisasi. Yang pertama, konversi ini dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan dalam usaha berbentuk hukum perseroan. Yang kedua, penyertaan modal yang diberlakukan paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah merupakan jumlah dari pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sini Hendra Utama dengan NIM 2017-10595. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang sanksi hukum. Nah, di mana suatu bank boleh menolak rekonstruksi yang dilakukan oleh sebuah debitur terhadap bank apabila bank telah membaca perundang-undangan yang telah berlaku selama ini. Nah, apabila bank telah melakukan pembacaan terhadap undang-undang namun tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh debitur, maka bank berhak membatalkan reskolding atau rekonstruksi terhadap debitur tersebut. Namun, apabila bank tetap melakukan rekonstruksi atau reskolding tersebut terhadap debitur tanpa mempedulikan undang-undang yang berlaku, maka bank akan mendapatkan teguran administratif bersifat tertulis. Nah, apabila bank juga setelah mendapat teguran administratif tertulis, maka bank kembali melakukan hal tersebut, maka bank akan mendapatkan teguran yang keras daripada OJK. Nah, sehingga apabila hal tersebut berlaku, bank akan dibebankan tidak bisa melakukan sistem kredit selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan